ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, dengan pembahasan masalah Islam, saya ingin sedikit bertanya. Awal Islam dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Akhir ke bawah banyak pemahaman secara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam ribat juga, Islam Syiah dan lainnya. Terakhir di Indonesia masalah Islam Nusantara. Yang saya tanyakan, bagaimana menurut pandangan Buya masalah Islam Nusantara dan apakah tidak membingungkan umat itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam itu kan konsep global, ya kan? Ya, ketika masuk di wilayah baru, ya akan mengakomodir semua tradisi-tradisi, peradaban, keilmuan, tata krama, moralitas lokal, jadi diakomodir semuanya. Al-Quran saja ketika di Mekah berbeda dengan Al-Quran ketika di Madinah. Betul nggak? Karena Islam turunnya di Jazirah Arabia, maka peradaban Arab yang menyatu dengan Islam. Islam bukan Arab, Arab bukan Islam. Tapi karena dulunya di Jazirah Arabia, ya peradaban Jazirah Arabia ya diakomodir semuanya. Seperti dulu orang Arab sebelum Islam turun pun sudah banyak yang sunat, iya kan? Karena memang sunat ini bagus, sehat, ya kan gitu, yang terhindar dari penyakit kelamin dan sebagainya. Nah, maka itu dirangkul menjadi syariat Islam. Orang Arab dulu sebelum ada Islam, kalau habis bersanggama dengan istrinya, itu mereka mandi. Ditanya, tiap malam kok mandi aja sih, nggak kena rematik? Enggak, untuk refreshing ini, biar seger, nanti bisa 2 kali kan gitu. Dicoba iya, kalau nggak mandi lagi nggak bisa, udah lemes sudah. Oh bagus, diambil lagi. Sampai ibadah haji pun hakikatnya materi ibadah haji apa sih? Persis seperti orang main-main kok, muter-muter, ya kan, lari-lari, terus lempar-lemparan. Lempar apa tuh? Lempar apa? Kena nggak kepalanya? Kenapa dipelihara? Karena ritual haji ini adalah wisata spiritual yang bisa mendatangkan rezeki. Bahwa Ka'bah itu membawa rezeki. Hal ya'budu rabba hadzal baiti ladzi at'amahum min ju'. Gimana lagi? Jadi itu tidak bisa dihindari. Nggak mungkin dong. Masa kita orang Islam harus pakai jubah, harus pakai jenggot, harus makan roti, makan korma. Yang makan itu siapa aja yang makannya opak sih. Boleh. Iya. Pakainya pakai sarung. Ya, atau topi hitam. Bahasa Sunda. Jadi ketika baca Quran, ya tidak bisa dihindari, pasti orang Sunda ya bacanya ya langgam Sunda dong, gimana lagi. Orang Cina, terasa nggak langgam Cinanya? Udah, orang Sunda berbahasa Indonesia ke kiri. Bapak mau ke mana? Sendirian aja. Kalau mau kemana kau? Berapa ini? 100. Itu kan langgam.
Nah, ketika baca Quran itu tetap langganan itu terbawa. Kok sibuk banget sih? Ya kan? Nah, itulah maka kalau Islam ingin menjadi agama universal, ya harus mampu mengadopsi semua peradaban lokal yang ada. Artinya kakinya menginjak bumi, kan begitu, membumi di negeri ini, sehingga kita pada penghujungnya tidak ada garis pemisah mana Islam, mana adat, mana syariat, mana adat. Tapi di situ kan terjadi seleksi, ya, difilter lagi, ada modifikasi, yang jelek-jelek dibuangin. Dulu orang telat sambil telanjang nggak boleh, harus pakai baju. Dulu sambil ketuk lengan, muka awal tersedia dengan bersiul-siul, sekarang diganti dengan labbaik Allahumma labbaik, kan begitu. Nah, jadi kalau seandainya Nabi Muhammad lahir di Indramayu, saya yakin ada nadran. Jadi tolong jangan menanamkan kebencian kepada budaya lokal ini, karena itu milik kita dan itu yang mempersatukan kita. Enggak? Ternyata agama Islam tidak bisa mempersatukan sesama umat Islam, saling bunuh-membunuh. Kita bersaudara karena budaya kita. Ini dong. Ya bagaimana? Kan begitu saya datang ke Sudan, ya saya harus mengikuti berlaku. Iya, nggak bisa ngomong pakai bahasa kayak bahasa Indramayu, kirik Semarang, nggak boleh sih kan? Iya kan? Nah, karena di Sudan bahasanya halus, ngomong nggak boleh keras-keras, ya seperti itu. Nah, jadi sekarang Islam Nusantara itu hanya penyebutan nama. Sebetulnya Islam Nusantara sudah ada sejak zaman penyebaran Islam pertama. Penyebaran Islam sudah ada. Dan kita tadi sebelum disebut Islam Nusantara, ya Islam itu Islam Nusantara, hanya belum ada namanya. Jadi nah maksudnya, jadi apakah kita harus seperti mereka yang orang Arab yang enggak juga? Dan ini tidak bisa dihindari, kalau sekalian. Sekalipun saya belum resmi mendukung pro atau kontra kepada Islam Nusantara, tapi pemikiran saya Islam Nusantara itu hanya penyebutan nama yang baru sekarang. Tapi eksistensinya sudah ada sejak zaman dahulu. Para ulama, kasepuhan kiai dulu pakainya sinjang, betul nggak? Bajunya apa? Kebaya, bahannya dari berukat, berukatnya putih, nggak pakai furing, BH-nya merah, kelihatan nggak? Ada yang rewel? Nggak ada kok. Ya sudah, masa kita mengkafir-kafirkan istilah kiai? Lah, ini kenyataan bahwa sekarang sebelum orang menyebut Islam Nusantara, ya Islam kita ini adat dan syariat sudah menyatu sejak dulu. Nah, dipisah gitu. Ya sudah, sekarang nggak usah nyebut Islam Nusantara, disorot sebentar, terus setelah itu ya kita seperti ini juga kok. Nama saya Abdul Syakor, sok diganti Abdurrahman, ya tetap aja saya juga orangnya. Iya kan? Nah, jadi artinya bahwa syariat dan adat itu sudah menyatu. Kita dalam beragama itu tidak memisahkan adat dengan syariat. Malah muatan adat itu lebih banyak daripada muatan syariatnya. Sok mangga, saya ingin kasih satu contoh sederhana. Akdun nikah ini adat apa syariat? Akdun nikah adat apa syariat? Bukan, akdun nikah ini adat apa syariat? Yuk kita hitung
berapa persen adatnya, berapa persen syariatnya. Pengantin laki-laki datang bawa mobil 10 sambil tetot. Ada kata syariat. Mobilnya dihias-hias dengan kain terada, ada kata syariat. Kemudian keluar dari mobil sambil bawa apa? Bawa tumpeng, bawa buah-buahan, bawa roti buaya, ada kata syariat. Kemudian dijemput oleh calon bakal mertua perempuan, ada kata syariat. Dikalungin dengan kembang, nah, datang kemudian sambutan mempelai laki-laki penyerahan, ada kata syariat. Sambutan penerimaan mempelai perempuan syariat. Duduknya berdampingan syariat. Kalau pakai syariat nggak boleh belum tahun bareng-bareng, nggak boleh dong. Di Arab sana adatnya bisa. Di sini duduk sudah, jangan rewel, kamu gimana sih? Masa duduk agak nggak boleh? Ya, terus ujungnya di juga di kepalanya ada kata syariat. Setelah nikah tuh bisa telur cerot gitu. Itu macamnya. Terus tabur beras kuning sama uang. Syariat gimana? Ya, syariatnya hanya kopi itu kan indah. Ketika syariat dikemas dengan adat yang membuat produk kita ini mahal, ternyata lebih banyak ditentukan oleh packaging dan kemasan. Ya, dikemas menjadi mahal. Sok geblok sabaraha harganya dia? 1.000. Nah, ini dibungkus. Nah, kayak lemon foil. Terus ditaruh di atas baki. Ya, bakinya dikasih bludru merah. Yang bawahnya cewek cantik kayak Syahrini. Sok, lagi sabaraha harganya apa? 500. Ya karena dikemas menjadi indah. Bayangkan sini bapak-bapak ada yang ikhlas anak perempuannya dikawinkan dengan cara menghilangkan semua adat yang ada, hanya syariat saja. Laki-laki itu datang lalu zawaj suka, wangkah suka, binti dimari kagak halal kabel itu, terus bapak dia sudah kita nggak mau nggak gitu. Ngacok teman mah. Kamu orang mana? Nggak bisa dong. Nah sekarang ini di malam di masjid ngaji, kalau kita pakai adat sana nggak boleh, itu haram kan. Nah kalau ibu-ibu tidak boleh keluar rumah ikut pengajian, ya bubar bagi taklim gimana lagi? Bagaimanapun kita pertahankan Islam adalah bisa diimplementasikan, bisa diamalkan di negeri Indonesia sekalipun jauh dari Mekah, nggak ada dosa. Ya, malah bagi saya Islam Indonesia Islam yang paling indah Islam di sini. Nah, iya, di sana mah keras, di sana paling bunuh. Di sini nggak ada kan? Paling ladang-ladangan. Paling hanya ejek-ejekan kan, tapi mudah gitu kan. Tapi nggak bunuh kan enggak. Di sana mau bunuh. Yang paling kondusif di sini. Ya kenapa? Karena kita Islam kita ya karena Islam Nusantara itu sebetulnya. Ya iya, jadi artinya bahwa pengertian saya tidak ini penjelasan saya hanya menerangkan begitulah dulu perkaranya. Saya tidak menyatakan mendukung, saya tidak menyatakan menolak, karena bagi saya Islam Nusantara bukan peristiwa penting, itu hanya penamaan. Masuk akal nggak? Ya iya. Ini mesti sudah ada, namanya belum ada. Cerita Baitur Rahman. Ya sudah selesai. Nah gitu.